Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Salam. Salam kebajikan. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pagi ini, pagi yang sangat luar biasa. Saya tidak sendiri. Saya Putu Agus Sudiasa SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Gianyar. Hari ini saya bersama dengan salah satu kepala sekolah yang berprestasi di Kabupaten Gianyar dan di Provinsi Bali. Beliau merupakan kepala sekolah yang sangat luar biasa menginspirasi. Beliau adalah Bapak Iwayan Widya, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukawati. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait pengalaman-pengalaman Bapak yang luar biasa dalam menghadapi dilema-dilema yang ada di sekolah. Kita langsung mantap Pak. Izin Bapak, selama Bapak menjadi seorang guru, bahkan sekarang sudah menjadi kepala sekolah, tentunya Bapak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema Bapak. Kira-kira menurut Bapak pernah seperti itu Pak, mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dilemanya Pak? Iya. Baik, udah bisa dijawab guys ya? Iya Pak. Baik, Om Swastiastu. Saya Iwayan Widya SPD MPD, selaku kepala sekolah di SMA 1 Sukawati. Tentu ketika kita berhadapan sama teman-teman, kita harus mengidentifikasi permasalahan dilema, etika moral atau rujukan moral yang terjadi di diri kita maupun yang terjadi di teman-teman. Nah, salah satu yang terjadi di diri saya pribadi biasanya terkait dengan tugas, menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dan dalam menjalankan tugas sebagai masyarakat, terutama dalam menjalankan adat. Nah, itulah etika moral atau dilema yang saya hadapi. Luar biasa Pak Nge, apalagi kita di Bali Pak Nge, kadang-kadang kegiatan adat itu juga tidak bisa dinomorduakan kan, jadi sama-sama berjalan beriringan Pak. Nah, seandainya Pak seperti itu kejadiannya, jadi kan itu kejadian yang sama-sama benar dengan dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu Pak. Menurut Bapak seperti apa Pak nanti keputusannya kepada guru atau diri sendiri ketika ada di posisi ini Pak? Baik, nah tentu ketika kita berhadapan dengan dua hal yang harus sama-sama jalan dan sama-sama benar, tetapi berada di posisi yang berbeda, satu di sekolah, satu di adat. Caranya saya, kalau di sekolah kita punya teman-teman waka atau staf. Nah, kita manfaatkan teman-teman staf. Dan kalau memang harus ditinggalkan yang di sekolah, saya membuatkan penugasan. Nah, kalau di adat tentu juga kita bisa atur. Kalau kegiatan adatnya bisa pagi atau siang atau malam barangkali, nah itu juga kita atur, kondisikan jam berapa kita bisa, seperti itu. Baik, Bapak sudah ada langkah-langkahnya ya, sudah step-stepnya Bapak sudah paham betul karena berbasis pengalaman. Yang penting tidak ada yang dirugikan, kan Pak ya? Ada prioritasnya. Nah, tentu juga Pak ada tantangannya Pak. Kira-kira tantangan Bapak yang Pak hadapi ketika memutuskan sesuatu yang mungkin sama-sama benar, atau kadang-kadang kita menemukan Pak ada yang benar namun melanggar aturan, nah gitu Pak. Tantangannya seperti apa Pak? Oke, nah tentu ketika kita menghadapi suatu permasalahan dan kemudian memutuskan, ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, tantangan itu kita cermati. Kalau tantangan itu bisa kita bisa kita minimalisir, nah, kenapa tidak kita lalui saja. Misal contoh, ketika kita berada di sekolah akan rapat misalnya ya, tentu tantangan yang akan kita hadapi, satu ketika memimpin rapat bagaimana caranya, sementara kita harus berada di tempat lain. Nah, cara saya biasanya dengan video call ataupun dengan Meet gitu. Wah, itu luar biasa Pak. Jadi Bapak bisa memimpin rapat dimanapun ya kan ya. Bahkan pernah mimpin rapat malam hari Pak ya. Nah, ini luar biasa. Berarti Bapak sudah benar-benar menerapkan dilema, bagaimana pemecahan terhadap dilema-dilema itu ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya begini Pak. Kadang-kadang kan Pak, kita dalam memutuskan sesuatu itu
ada faktor-faktor lain yang mendukung atau memotivasi kita, Pak. Kira-kira adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan yang Bapak ambil nih, Pak? Oke, inilah yang saya senangi di SMA 1 Sukawati. Biasanya ketika saya akan memutuskan sesuatu, pasti saya mencari teman-teman, saya tanyakan kembali. Biasanya kalau sama Pak Agus misalnya, Gus, misalnya dalam kegiatan gerak jalan ini gimana sebaiknya ya? Nah, dari masukan teman-teman itulah kemudian saya menurut saya kemudian mana yang lebih representatif untuk lembaga. Nah, itulah yang akan saya ambil. Jadinya memanfaatkan saran masukan dari teman-teman itu yang sangat-sangat saya butuhkan. Waduh, luar biasa sekali. Berarti menggali informasinya dengan siapa saja gitu Pak, dan mencari benang merahnya nih mana nih yang bisa diterapkan gitu nih. Iya. Pada intinya nanti untuk kebaikan sekolah dan pendidikan pada umumnya. Ini luar biasa Bapak. Ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Kemudian Bapak, kira-kira setiap keputusan itu kan pasti ada pembelajarannya Pak. Positifnya kemampuan Bapak itu terhadap diri Bapak sendiri nih Kak. Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, agak lebih ke sensitif nih pertanyaannya gitu Pak. Lebih ke pribadi. Oke. Setiap hal, setiap permasalahan pasti ada jawabannya. Nah, saya percaya seperti itu. Kemudian setiap tempat atau setiap permasalahan kita harus bisa memposisikan diri. Kita mau di posisi solution atau di posisi justru yang membuat permasalahan gitu. Nah, pembelajaran itulah yang saya dapati. Contoh sederhana misalnya, ketika kita melarang anak-anak untuk belanja di luar, jangan sampai guru itu justru berada di luar. Nah, bagaimana kita, itu namanya guru atau kita justru memposisikan diri di permasalahan. Kalau kita melarang anak-anak untuk keluar, kita harus berada di dalam lingkungan sekolah. Nah, itulah kita berada di posisi solusi. Nah, jadi pembelajaran yang dapat saya petik ketika kita menjalankan etika moral atau dilema itu, kita harus mampu memposisikan diri sebagai solution. Jangan justru memposisikan diri di posisi permasalahan. Waduh, luar biasa ya. Bapak memposisikan diri ya, bagaimana positioning, karena di dalam dunia olahraga positioning itu juga menentukan Pak. Kalau kita nyerang posisinya salah, nggak bisa nyerang ya. Wah, luar biasa ini. Jadi percakapan yang singkat Bapak, namun sangat bermakna bagi saya pribadi sebagai calon guru penggerak, menggali informasi, menggali ilmu dari tokoh yang luar biasa yang selalu menginspirasi saya, itu selalu mensupport saya. Ini luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin, mohon waktunya dan arahan. Siap. Baik, terima kasih. Itu percakapan singkat sederhana dari kami tentang bagaimana memecahkan dilema etika ataupun moral yang dihadapi dalam kegiatan sehari-hari di dalam dunia pendidikan. Akhir kata yang aturkan, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Salam. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Mantap Pak, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Salam. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya Putu Agus Sudiasa SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Sukawati, Kabupaten Gianyar. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Gusti Ngurah Deli SPD MPIS. Beliau merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 3 Payangan, dan beliau juga dulunya adalah sebagai guru PJOK. Jadi saya selaku guru PJOK sangat terinspirasi dengan beliau karena beliau bisa menjadi kepala sekolah yang sangat luar biasa. Om Swastiastu, Haji. Bagus. Gimana kabarnya hari ini? Astagfirullah baik Ji. Jadi senang pura Haji yang mengganggu kesibukan Haji di tengah-tengah kesibukan Haji yang sangat luar biasa menjadi kepala sekolah. Haji, hari ini saya mohon arahan dan bimbingan terkait dengan dilema etika. Saya yakin Haji selama jadi
guru, terlebih sekarang Aji sudah menjadi kepala sekolah. Bagaimana sih Aji caranya untuk mengidentifikasi sebuah kasus-kasus ya yang Aji temukan ketika berhadapan dengan sebuah dilema etika? Itu menurut Aji itu bagaimana caranya, Aji? Kalau biasanya kalau di sekolah biasanya 3 kayangan khususnya, di mana dalam dilema etika itu bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dilema etika yang berdasarkan benar melawan benar, dan rujukan moral yang berdasarkan benar dan salah. Kadang-kadang kita di sekolah itu kan masih melihat permasalahan itu gimana. Wih, luar biasa ya jadi pengalaman Aji, karena Aji juga merupakan alumni ya, alumni guru penggerak angkatan ke-7 ya Aji ya. Wah, jadi sangat luar biasa Aji ini sudah masuk ilmu calon guru penggeraknya seperti itu. Nah Aji, dalam mengambil sebuah keputusan itu di dalam kasus-kasus itu kan pasti kadang-kadang ada yang Aji sebutkan tadi, benar lawan benar atau benar lawan salah. Itu gimana Aji menurut Aji gitu? Ya. Selama ini mungkin dalam pengambilan keputusan dalam kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, kadang-kadang kita harus ada didasarkan ada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampaknya, ada dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. Itu yang sangat penting kita harus Luar biasa sekali Ji ya. Jadi sudah ada dilema nih, terus Ji sudah tahu bagaimana cara mengambil keputusan tersebut. Nah Ji, ketika mengambil sebuah keputusan itu tentunya kita harus memiliki langkah-langkah prosedural sebenarnya. Menurut Aji, apa sih langkah-langkah prosedural yang Aji ambil itu? Langkah-langkah yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Pertama dengan melakukan analisis kasus, di mana kita menanalisis kasus tersebut dan melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah dari apa saja yang bertentangan dalam kasus tersebut, dan ada data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran dan uji salah. Baik, itu sudah sangat efektif sekali ya. Sudah langkah-langkahnya sudah terperinci, tapi dari langkah-langkah yang Aji ambil itu merupakan langkah-langkah yang efektif menurut Aji itu, atau mungkin ada hal lain lagi Ji? Ya, untuk sama ini sih itu yang efektif yang kita lakukan dalam pengambilan langkah-langkah dan pengambilan keputusan. Oke, luar biasa ya. Jadi Aji sudah bereksperimen ya supaya menemukan hal yang efektif yang bisa Aji lakukan dalam pemecahan sebuah dilema etika ya. Tentu Ji, ketika berproses menemukan hal-hal tersebut, apakah Aji dalam memutuskan itu ada tantangan nggak Ji untuk mengambil keputusan itu Ji? Yang pertama sih tantangan yang sangat mungkin usaha pertama sih tantangan gimana mempertimbangkan segala dampak dalam berpikir dengan matang pertama, dan jangan menuruti emosi. Kita nggak boleh emosi dalam mengambil keputusan, jangan terpengaruh dengan arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Intinya dalam mengambil suatu keputusan harus ada timbang pertama, kita nggak boleh terpengaruh dalam mungkin yang lain. Kita harus fokus apa yang kita sudah jalankan, dan tentunya kita harus menentukan nilai-nilai kebenaran tersebut. Luar biasa sekali. Jadi manajemen diri ya, kita harus tahan emosi, jangan dulu merespon masukan orang lain. Nah, jadi kita harus benar-benar pelan-pelan dalam memutuskan keputusan tersebut ya. Ada unsur-unsur benar salah, jangka pendek, jangka panjang, dan seterusnya. Ji, ketika mengambil sebuah keputusan itu Ji, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Aji atau mempermudah Aji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Ji? Karena sekolah juga ada juga di saat ini sangat berperan aktif dalam sekolah ya, yang memberikan wawasan mungkin karena yang sendiri dulu juga ikut dalam cara bergerak juga dengan pengetahuan baru sehubung dengan prosedur mengambil keputusan dalam menghadapi dilematika ini, karena banyak hal yang perlu kita tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama yang tadi bilang juga kita harus tidak boleh terpengaruh sama keputusan orang lain,
gimana kita melurus untuk ada jangka panjangnya, jangka pendeknya. Berarti Haji masih ada ya seseorang yang menurut Haji ini capable dalam membantu Haji memutuskan sesuatu itu kan, sangat luar biasa. Apalagi yang membantu Haji itu adalah yang paham gitu kan. Ya. Jadi di calon guru penggerak juga, jadi luar biasa sekali Ji. Nah Ji, pertanyaan terakhir Ji, mungkin sedikit lebih sensitif karena ini perihal pribadi Ji. Nah, kegiatan-kegiatan Haji selama di sekolah, terutamanya dalam pengambilan keputusan, terutamanya dalam dilema-dilema etika tersebut Ji, itu berpengaruh nggak Ji terhadap diri Haji itu di masyarakat gitu kan? Di diri Haji gitu kan, dalam mengambil keputusan itu berpengaruh tidak? Wih, sangat pengaruh dalam pengambilan keputusan itu kan, yang pertama kan kita apalagi kan dalam keputusan ada uji benar salahnya, itu sangat berpengaruh. Nah, pertama ada pengambilan keputusan yang dilakukan, terutama dalam mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika tersebut. Yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasa bahagia setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Karena itulah sekarang apa tujuan dari pemerintah ini, di mana merdeka belajar itu setidaknya murid dan murid. Luar biasa sekali Ji ya. Jadi benar Haji, luar biasa pengalaman Haji. Jadi dalam penanganan kasus-kasus itu juga akan berpengaruh terhadap diri kita. Bagaimana Haji mengatakan tadi, bisa lebih tenang dalam memutuskan segala sesuatunya. Ada faktor-faktor yang menjadi bahan-bahan pertimbangan, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, itu sangat berdampak ya menurut Haji ya. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu Ji. Mudah-mudahan bisa seperti Haji yang selalu menginspirasi ya. Dari guru PJOK, kemudian berproses di calon guru penggerak, sekarang jadi guru penggerak dan berhasil menjadi kepala sekolah. Ini tidak mudah dan tidak semua orang mampu Haji. Haji udah menginspirasi saya, mungkin juga teman-teman yang lain, terutama dalam ini penanganan kasus-kasus ini. Tadi Haji sudah bercerita sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa Haji pertemuan kali ini. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat bagi diri saya dan orang-orang yang lainnya juga. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dukungannya, sangat luar biasa. Baik, demikian diskusi pada pagi ini dengan kepala sekolah yang sangat luar biasa, yang menginspirasi dan memiliki pengalaman yang segudang, bukan hanya di dalam dunia olahraga, tetapi juga manajemen pembelajaran ya, sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan hari ini. Akhir kata, saya aturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.